Iya, bang, dikit tekin bang. Iya. Bu, bu, dari jam berapa? Alhamdulillah. Gitar ditarik, bass dibetot. Emak cantik, matanya jangan pada melotot. Bass dibetot, ditaruh di kantong. Gak muat. Kalau mata udah melotot, jangan bengong. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi akrama liman ittaqa wa au'ada bimahabbatihi wa da'ihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu ashran. Sadaqallahul azim wa asdaqal habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang punya wilayah, yang punya kampung, Bapak RW 04 Bapak Nur Rahman. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yang punya kampung Tidar. Yang punya siapa? Yang punya keluarga besar Bapak Haji Muhammad bin Haji Buar. Alhamdulillah putra-putranya, putra-putrinya sehat-sehat semua, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Nasim Khairuddin, yang terhormat Bapak Hasan, yang terhormat Bapak Haji Idris Khairuddin, yang terhormat Bapak Satiri. Ya, saya absen banyak bener ini. 11 ya? 12. Masya Allah, berkah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya absen semua kagak selesai urusannya ini. Semuanya dah. Mudah-mudahan putra putri daripada Bapak Haji Buar, Bapak Haji Muhammad bin Haji Buar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ibu kita, Ibu RT 02 yang suaranya nggak pernah kita dengar pas sambutan, diwakilin mulu sama abangnya yang berada di belakang panggung. Orang-orang di belakang panggung, ini depan panggung. Ibu Aisyah Nur Aisyah. Keluarganya Nur semua sih.
Nur Aisyah, Nur Rosih, Nur Rahman, Nur Soleh, Nur Rohmah. Ya, alhamdulillah. Walaupun berada di belakang panggung, istilah kata, kalau kata orang kan kalau di belakang panggung berarti kan penggerak gitu ya. Betul. Tapi alhamdulillah walaupun nggak pernah berdiri di sini, acara yang dipandu, acara yang dikelola, acara yang direncanakan sukses. Alhamdulillah. Ini gebrakan dari Ketua RT 02, baru ada di RT 02 kalau tidak salah Bang Haji Nur Halim ya. Ada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kampung kita, RT kita, semuanya RW kita berkah berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Serta seluruh ibu-ibu jamaah pengajian, jamaah RT 02, wabil khusus jamaah arisan yang jilbabnya emping-emping, yang bajunya hitam-hitam. Tadi saya mau berangkat kata bini saya pakai hitam juga bi. Emang ngapa emak-emaknya pakai baju warna hitam? Terus sarungnya pakai yang ini juga bi. Katanya ngapa jilbabnya pink, kalungnya samain. Lah, saya mah didandanin sama orang wadon. Kata orang wadon, nggak apa-apa aku dandanin kamu, yang penting duitnya. Alhamdulillah tuh kalau punya bini. Ada RT Bu O. Yang terhormat Bapak RT Bu O. Jadi kopi kagak jadi no. Ya, ini jangan-jangan RT Bu lagi nyontek bu, RT Bu oh bu, nyontek buat RT dia. Buat bininya ya Allah, masya Allah disawer. Ya di depan bini. Lah, bini saya mah pinter banget dari duit. Han, buat Umi ya. Ya jadi PT Bu O tadi itu ya, yang terhormat PT Bu O. Alhamdulillah luar biasa tamu kehormatan. Ya tamu kehormatan kita yang betul-betul mensupport kita juga. Ya Bapak RT 02, Bapak RT Bu O, mudah-mudahan panjang umur sehat selalu. Kalau kata Ustadz II mah mudah-mudahan cepet-cepet jodoh gitu. Oh ya kita doain Ustadz II Fauzi yang sedang sakit, sekarang sedang berada di rumah sakit Teriasi. Kita doain kepada Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala, dan bisa bersama-sama kita lagi ala hazhiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana ya Allah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih juga orang tua kami yang terhormat Bapak Haji Nur Halim. Mudah-mudahan juga diberikan kesehatan, diberikan juga umur yang panjang, berkah sehingga bisa membimbing kami selaku yang muda-muda ini. Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak sekalian yang kami banggakan, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah berkat izin Allah, berkat nikmat Allah, berkat karunia Allah pada hari ini, hari Ahad, hari Minggu, tanggal 5 Oktober adalah hari, tuh kan bener bengong, hari ulang tahun TNI, bertepatan dengan tanggal berapa yuk sekarang lo? Ayo hijriahnya, ayo au tuh kan hijriahnya, tanggal 13 Rabiul Tsani, 13 Rabiul Tsani. Alhamdulillah udah 13 hari yang lalu baginda Rasul Muhammad SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Kita masih memperingati maulidnya. Amin ya robbal alamin. Saya tanya Bu, di rumah biasanya ada berapa?
Banyak, alhamdulillah. Berarti udah nggak kehitung kan maulidnya ya? Iya, kalau di rumah 5 ada besek berarti 5 maulid gitu kan ya. Bu, iya, nggak makan besek? Enggak, makan apa? Nasi. Alhamdulillah, sama sama saya. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dilahirkan ke alam muka bumi ini dalam keadaan yatim, namun mampu mendobrak dekadensi moral manusia yang tadinya hina dina menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, tadi saya tanya ibu semuanya sudah sering maulid, bahkan dari bulan sebelum bulan Rabiul Awal, bulan apa? Safar. Sebelum bulan Rabiul Awal, bulan Safar, ibu udah maulid, bahkan tim hadroh Zahratul Qulub. Iya, cakep bener. Zahratul Qulub, tahu bu artinya bu? Zahro artinya bunga, Qulub artinya hati. Dari Zahratul Qulub, bunga hati. Ya Allah, Fatahillah ya. Besok Nuriman bikin. Cakep, nah nggak apa-apa. Pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak apa-apa. Cakep tadi, solisnya semuanya cakep. Yang paling ganteng cuma satu. Yang paling belakang paling ganteng. Alhamdulillah ibu, sebulan-bulan Safar kita sudah mengadakan maulid, bahkan Zahratul Qulub sudah latihan. Besok mau maulid dan besok mau mulut, kita latihan sama-sama untuk memperingati lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasa cinta kita kepada beliau, sang juru selamat untuk kita semua. Maka pantaslah kalau kita hari ini pun ikut merayakannya, memperingati daripada maulidnya, karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, terusin nih, terusin ayat yang saya baca ya. Kalau ibu udah sering muludan, kalau anak muda ditanya, lu udah muludan? Udah, mana buktinya? Ini tangan gua bawa ke buli. Anak muda. Kalau ibu-ibu mau saya yakin dah, kalau misalnya muludan dengerin paling depan. Ketawa paling kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu. Terus. Sallu alaihi wasallim taslima. Iya, emang kalau baca itu akhirnya walhamdulillahirabbil alamin. Tapi kata khotib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beda lagi ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Surat apa bu? Surah Al-Ahzab 56. Artinya tadi jangan ditanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dengan selawat pengibaran yang sempurna. Tuh, kita disuruh solawat. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat. Apa makna Allah bersolawat kepada baginda Nabi? Solawatnya Allah kepada baginda Nabi rahmat.
Dan salawatnya malaikat kepada Nabi doa, dan salawatnya kita kepada Nabi pengharapan, mohon syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa di antara kita, kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali, Bu, satu kali, sallallahu alaihi asram, Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Alhamdulillah. Allah akan berikan kepada kita itu satu salawat yang mungkin ringan di lisan kita, sallallahu ala Muhammad, cukup kita sampai di situ sekali, Allah balas dengan 10 kebaikan. Apalagi yang kalau tim hadroh latihan seberapa kali sholawat itu. Kata yang solis, alhamdulillah gua mah sholawat terus, gak lu nabok terus. Yang solis bertiga, alhamdulillah, lu nabok aja lu udah merem tangan lu, belum lagi. Alhamdulillah. Apalagi belum lagi ibu-ibu selawatan pas pengajiannya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, itu selawat nyanyi sih. Ya kan? Masya Allah, luar biasa. Belum kalau salawat busro, belum salawat nariyah, apal semua. Mau tahu artinya mau kagak, yang penting mau salawat. Mantep. Saya yakin tadi tuh yang baca sama yang tim hadroh, kalau ditanya tadi salawat apa sih, artinya apa sih? Oh, nah itu gunanya pengajian. Yang penting sholawat benar, daripada nyanyi mendingan sholawat. Tapi sekarang banyak yang orang sholawat sambil nyanyi. Betul Pak? Betul. Ya, nggak jadi masalah. Yang penting bukti cinta kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap syafaatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Panas ya? Dan saya doang yang panas. Itu panas juga. Oh, panas juga Bu. Kita mah alhamdulillah aman negeri kita ya, daripada di Palestina. Allah, tadi kayak kita jatuh pesawat daun bom kali ya, repot juga itu. Masya Allah ya, alhamdulillah negara kita masih aman. Kita bebas melakukan apapun selagi tidak melanggar syariat. Betul Ibu yang kami hormati, Bapak yang kami banggakan dan kami muliakan. Yang kedua, saya tanya terus, ini ayatnya nih ya, pasti bisa, ini mah pasti bisa, sering denger sih. Laqad ja'akum rasulun anfusikum alaihi ma'anitum alaikum. Cakep. Terus fa'in faqul alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Cakep. Tahu artinya? Tarik kita buka dah suratnya dah. Ya. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu Rasul, seorang Rasul, min anfusikum, dari kaummu sendiri. Artinya apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah, artinya dari kaum kita sendiri, bukan dari bangsa jin, bukan juga dari bangsa malaikat, tapi dari kita manusia biasa. Tapi bukan manusia biasa, sungguh manusia yang luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, yang meringankan bebanmu,
harisun alaikum, yang sungguh-sungguh ingin menyelamatkanmu, bil mu'minina raufur rahim, yang sangat-sangat berlemah lembut pada orang-orang yang beriman. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, faqul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah penolongku. Tawakkaltu alaih, dan kita bertawakal kepadanya. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Nabi dan Allah adalah pemilik daripada arsy-Nya, Tuhan semesta alam yang maha agung. Bu, jadi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus kepada kita sebagai suri tauladan buat kita, yang luar biasa akhlaknya, yang luar biasa perilakunya, yang paling sakinah keluarganya, paling sakinah Bu Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau kita dengar lagu Aisyah, Masya Allah, nikmat betul Bu ya. Gimana lagu Aisyah Bu? Aisyah, coba yang Soli saya nyanyi, enak Soli saya nyanyi mah suaranya itu. Iya, Aisyah lah bidulah, saya enak nyanyinya. Terang mau bini aja nyanyinya berdua. Ya Neng ya, ya Mi ya. Tuh, Nabi paling sakinah keluarganya, luar biasa, paling jujur lisannya. Nabi paling jujur, kalau dagang luar biasa. Kalau memang jelek dikatakan jelek, kalau memang baik dikatakan baik. Itu Nabi Muhammad jujur, sehingga Siti Khadijah melihat akhlak Nabi, jatuh kepada Nabi dan melamar Nabi sebagai suami. Maka kalau kita ingin sakinah keluarga kita, tenang keluarga kita, contoh bagaimana keluarga Nabi. Nabi Muhammad SAW, apa yang bisa dikerjakan sendiri oleh beliau. Bahkan menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW itu kalau keluar rumah pengen cepat-cepat kembali ke rumah. Kenapa? Ingin membantu pekerjaan istrinya. Apalagi putrinya, siapa Bu? Putrinya Nabi Fatimah. Siapa suaminya? Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Itu keluarga yang luar biasa, imannya luar biasa. Satu ketika Siti Fatimah lapor sama suaminya, wahai suamiku, di rumah tidak ada apa-apa. Baiklah wahai istriku, aku akan keluar rumah, mudah-mudahan ada rezeki untukku. Karena yakin bahwa rezeki Allah pasti turunkan. Cicak aja dapat rezeki kalau keluar cicak. Padahal makanannya nyamuk. Cicak di tembok, nyamuk terbang. Gimana coba cara mendapatkannya? Tapi Allah Maha Kuasa, Dia punya lidah yang bisa menangkap nyamuk. Keluarlah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian di tengah perjalanan ada yang memohon kepadanya untuk minta tolong jualin unta. Wahai Ali, aku punya unta, tolong jualkan untaku ke pasar. Kemudian dibawalah unta tersebut ke pasar. Sampai di pasar laku itu unta. Sampai di pasar laku itu unta. Kemudian lapor sama yang punya unta, kemudian dikasih daripada hadiah bahwa mendapatkan upah dari menjual unta. Di tengah perjalanan Sayyidina Ali ketemu peminta-minta Bu. Ketemu peminta-minta. Kira-kira nih di rumah lagi nggak ada beras, anak minta uang jajan buat sekolah dan sebagainya, ada peminta-minta. Kira-kira kita kasih jangan? Kasih jangan? Kasih jangan? Pak, kasih jangan Bang? Bagi bagi dua. Pak Ibu Om nggak usah, kasih aja udah. Kalau nggak ada wadonnya. Nggak ada apa-apa di rumah, ada peminta-minta, di kantong ada duit buat pulang ke rumah, dikasih, semuanya dikasih.
Pulanglah Sayyidina Ali karamallahu wajhah ke rumahnya. Fatimah ngintip, ya Allah, suamiku pulang pasti bawa. Kalau lagunya Bang Benyamin Sueb gimana? Abang, terus bakul nasi, ya. Abang pulang, bakul nasi goyang-goyang. Seneng, girang Fatimah, girang bu. Ibu juga girang ya Mia. Pokoknya mah Abi mau pergi kemana aja silahkan, mau ke sono silahkan, nggak apa-apa, yang penting pulang bawa duit. Emang begitu perempuan, nggak apa-apa Mi, jangan marah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, dikasih gitu, kemudian ditanya, wahai suamiku tercinta. Tadi barusan saya dapat tuh postingan dari Aisyah Dahlan, katanya kalau suami baru pulang jangan langsung ditanya, ambil tangannya, ambil tasnya, ambil dompetnya. Pak RW yang jawab Utit ya. Ambil dompetnya Pak RW, no, Utit jawab. Kata Pak RT, orang dompetnya masih maling motor kemarin dibawa. Malah dikasih motor-motornya, dompetnya luar biasa. Baru jadi RW udah hilang dompet sama motor. Tuh ditanya, kata Aisyah Dahlan, katanya kalau suami baru pulang ambil, kemudian kasih air minum, tunggu sampai suami ngomong, baru ngomong tuh. Kemudian Fatimah bertanya, aku melihat wajahmu berseri-seri. Biasa ada perempuan begitu, tahu baik. Emang begitu ya, kita punya bini begitu. Ya elah, Abi pulang. Mau kopi, susu. Kalau ngomong di depan bini begini belum susah ya. Ngomong depan kampung dewek mah ya. Mau kopi, mau susu, apa mau susu kopi? Mau yang hangat, mau yang dingin, apa yang panas? Ditawarin semuanya. Kemudian ceritalah, wahai Fatimah istriku tercinta, tadi aku keluar rumah. Ketika aku keluar rumah bertemu seseorang untuk minta tolong kepadaku menjualkan untanya. Sesampai aku di pasar lakulah unta itu. Kemudian aku menuju pulang, aku dikasih uang daripada hasil menjual unta. Tiba-tiba bertemu dengan pengemis. Akhirnya wahai Fatimah, engkau jangan marah kepadaku, uang itu kuberikan semuanya kepada pengemis. Kira-kira Bu, Fatimah marah kagak? Marah kagak? Kagak marah. Katanya tadi Nabi Muhammad SAW sebagai contoh suri tauladan kita dan juga keluarganya. Ini Siti Fatimah memberikan contoh kepada kita. Ketika suami kita pulang nggak bawa duit, padahal di rumah nggak ada apa-apa, kita kudu senyum, cakep. Yang jawab satu orang. Kita kudu marah. Tuh Siti Fatimah nggak marah. Wahai suamiku tercinta dan terkasih, apapun yang kau lakukan aku ridho kepadamu. Kan begitu Bu. Jadi nanti kalau bini meninggal nih, itu ridho, ikhlas. Kalau gantinya nyaut baik. Emang kan ajarin begitu. Suami istrinya meninggal, kemudian sebelum dikafanin, wahai istriku, aku ikhlas dan aku ridho kepada surga Bu. Surga tuh bini. Surga. Benar surga. Ya. Surga. Maka bini saya mau ngomong sama saya, Bi, Umi enggak
B katanya. Umi mah setuju dengan poligami. Bini saya tuh, bini saya ya, Umi mah ridho dengan serius dengan poligami. Tapi apa? Jangan suami Umi. Kalau Abi mau kawin lagi, tunggu minimal 40 hari Umi. 2, tunggu sampai kuburan Umi kering. Yang ketiga, siramin kuburan Umi tiap hari. Ya kapan keringnya? Kalau disiramin tiap hari, itu sama gue kagak boleh kawin. Pokoknya nanti kalau Umi meninggal, Abi kawin lagi, itu foto bergerak. Siapa datang? Umi. Wah. Masya Allah. Siti Fatimah, Bu, enggak marah. Aku ridho kepadamu apapun yang engkau lakukan. Aku ridho, aku ikhlas. Bu, ini keluarga Nabi, keluarga Sayyidina Ali bersama istri putrinya Nabi. Luar biasa. Enggak marah sama suami, enggak bentak suami, enggak, senyum. Bahkan ada seorang istri yang bernama Ummu Muti'ah, itu nanti kuburannya di samping Sayyidah Fatimah. Siapa Ummu Fatimah ini? Istri soleha yang ketika menyiapkan makanan, bukan hanya makanan yang dia siapkan, tapi juga cambuk. Loh kok cambuk? Iya. Kenapa ketika dia sedang memberikan makanan, apa disampaikan? Wahai suamiku, ini makanan buatmu dan ini cambuk untukku, seandainya engkau tidak ridho kepadaku. Tuh. Begitu. Jadi ini contoh buat kita, suri tauladan kita, tapi dengan catatan imannya kudu kuat. Iman. Sayyidina Fatimah imannya kuat, luar biasa. Jadi kalau api, ibaratkan iman itu api, apinya besar, susah dipadamkan. Bahkan dengan guyuran air dari pesawat pun susah dipadamkan. Kan kalau apinya kecil pun itu mudah untuk dipadamkan. Makanya pupuk iman supaya tidak mudah padam api yang ada di dalam iman tersebut. Contoh, jadi kalau orang baru imannya kecil, itu jangan diaru-aru. Contoh, ada nih orang gitu kan, baru pengen ke masjid, udah lama nggak ke masjid, dia ke masjid pengen baru banget, dia melangkah, lu kemana? Masjid. Tumben, balik lagi Bu. Ya, baru gua satu langkah udah kata-kata, gue balik lagi dah. Yang lebih marahnya lagi udah apa? Udah nyampe masjid, awas, anu datang sana tuh, lihat, ada kotak ya. Enggak jadi. Ini iman Bu. Siti Fatimah imannya kuat. Ali luar biasa. Jadi ketika tidak ada makanan, bahkan baginda Rasul kalau tidak ada makanan, apa yang dimakan ngapain? Puasa. Betul? Betul. Puasa. Ajar ya. Dikit lagi. Kita bagiin berkatnya berapa? 5 menit lagi ya. Tuh, alhamdulillah adem. Alhamdulillah. Bu, iman kita pupuk. Dan apapun yang terjadi, iman patokannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hari ini tanggal 5 Oktober bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, kita mengadakan maulid sebagai bukti cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di mulut tapi juga harus dilaksanakan, dipraktekkan dengan perbuatan. Ulama-ulama dulu kalau maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengadakan dengan santunan, bisa mengadakan dengan
kegiatan-kegiatan yang lainnya, apakah itu bersih-bersih masjid, bersih-bersih musola, semuanya bergembira akan lahirnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bergembira? Karena dalam salah satu kitab dikatakan Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Bu, Abu Lahab kenal? Ada di surah ya, Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi itu setiap hari Senin, kan Abu Lahab kan orang yang paling durjana, yang sangat membenci Nabi. Tapi dalam sebuah riwayat dikatakan setiap hari Senin dikurangi hukumannya dan dari jarinya keluar air untuk dia minum. Apa penyebabnya itu? Dikatakan bahwa ternyata ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dia mendapatkan kabar dari Suwaibah mengatakan, wahai Abu Lahab, ponakanmu telah lahir. Kemudian saking girangnya Abu Lahab, dibebaskanlah Suwaibah dari perbudakan atau dari budak. Senang dia, gara-gara dia senang, akhirnya setiap hari Senin hukumannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita gembira, gembira aja, gembira, senang. Walaupun gak 100% kita ngikutin Nabi, gak 100%. Susah ngikutin Nabi, susah. Kenapa? Karena Nabi mah gurunya Allah langsung, bukan orang tuanya, bukan ibunya, bukan ayahnya, bukan pamannya, bukan kakeknya, langsung Allah. Kita mah susah mengikuti Nabi, minimal sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW ada yang menjadi istiqomah buat kita. Udahlah, paling enak mah ibu-ibu, ibu-ibu paling enak udah. Tinggal patuh dan taat sama suami, surga udah. Patuh dan taat sama suami. Kalau kata suami A, A. Kalau kata suami B, B. Kalau suami C, C. Lah. Tapi ada juga murid saya, tak dulu Pak, suami yang bagaimana dulu itu? Protes murid saya. Ya suami nanti yang kamu pilih sebagai calon imam rumah tangga kamu, yang milih kamu, yang ikhlas kamu nikah sama dia, ikuti apa kata suamimu. Pak, kalau suami saya nggak sholat bagaimana? Saya nggak sholat juga. Lah jangan. Nah, tadi katanya kalau suami nggak sholat, ikuti suami nggak sholat. Lah jangan. Suami nggak sholat, doain. Kita sholat, ambil mukena, ambil wudhu, kita sholat, doain lagi kita. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berdoa, suami kita ikutan sholat. Kan begitu. Emang suami-suami kita, pilihan kita, buah hati kita. Nggak ada dia di dunia yang paling ganteng selain dia. Betul nggak? Betul. Kalau siang ngimpiin dia, siang ngimpiin dia. Kalau siang jalan sama orang, kalau malam ngimpiin dia, lah repot urusannya. Yang luar biasa, udah ikutin dia. Apalagi kalau soleh. Ada soleh, soleh. Apalagi kalau mabok kagak, judi kagak, zina kagak, selingkuh kagak, rokok kagak. Emang ada yang lagi begitu? Ada? Ada? Kagak ngerokok, kagak ngerokok, kagak judi, kagak zina, kagak selingkuh. Apa lagi? Ujungnya kagak napas. Gua ngerokok kagak, judi kagak, mabok kagak, pelit mau bini, tanya bini gua. Berkah, alhamdulillah. Bu, jadi kalau kita ngaku Nabi, tadi ayatnya ada, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau
cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bu, Khalifah Umar pernah jalan bersama baginda Nabi. Kemudian kata Khalifah Umar, ya Rasulullah, saksikan bahwa aku mencintaimu dari segala-galanya selain diriku sendiri. Apa jawab baginda Rasul? Wahai Umar, imanmu, kecintaanmu belum terbukti. Kau harus cinta kepadaku melebihi daripada dirimu sendiri. Akhirnya omongan Khalifah Umar diralat. Wahai Rasulullah, dengarkan, saksikan bahwa aku mencintaimu melebihi dari segalanya termasuk diriku sendiri. Tasaddaqta ya Umar, betul Umar apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita cinta kepada baginda Rasul, cinta kepada Allah, ikuti baginda Rasul, ikuti daripada perintah Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tapi ada bu di lain hadis di kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin kita baru ngaji Bang Satiri, ada orang yang mengaku sebagai umat Nabi berbicara di depan Nabi, ya Rasulullah ana hibbuk, wahai Rasulullah utusan Allah, saksikan aku cinta kepadamu. Apa jawab Nabi? Unzur maza takul, perhatikan apa yang kamu ucapkan. Sekali lagi dia ngomong, ya Rasulullah aku cinta kepadamu. Unzur maza takul, perhatikan apa yang kamu ucapkan. Sampai 3 kali dia berbicara seperti itu. Apa ujungnya? Kata Nabi, kalau benar engkau cinta kepadaku, siap-siaplah engkau miskin. Bu, cinta Nabi, siap miskin bu. Siap miskin kata Nabi. Karena memang di saat itu sedang ada embargo. Semua perdagangan apapun bentuknya diembargo, ditutup oleh kafir Quraisy, maka siap-siap miskin. Bukan penjilat. Kalau sekarang aja kita ngomong sama presiden, Pak Presiden, jangan presiden dah, RW aja, gua cinta sama lo. Bininya marah. Yang ngomong saya Bu RW, gua cinta sama lo. Gua cinta bukan tadi demen ya, gua cinta, gua ngaku lah sama lo gitu ya. Udah, wakil RW. Wakil RW. Pak Presiden, aku cinta kepadamu. Komisaris. Enggak, bagian Rasul nyuruh miskin. Siap-siap miskin. Kalau kau cinta kepadaku, siap-siap miskin. Ujian yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak kita mengakui Nabi disuruh siap miskin? Kenapa? Karena Nabinya juga miskin. Tapi itulah baginda Rasul Muhammad SAW nggak mau jadi orang kaya, nggak mau. Bahkan ada doa yang nggak pernah kita baca. Kenapa? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Ada yang amin gak nih? Ayo, ayo aminin. Jangan-jangan saya doain Allahumma ahyina miskinan, amin. Orang paham gue mau amin baik pokoknya. Padahal artinya ya Allah hidupkan kami, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kan kata kita yang miskin nih enak, dari orang miskin nanti masuk surganya 400 tahun lebih dulu. Yang miskin. Ini yang ngomong yang miskin. Enakan jadi orang miskin ya, masuk surganya duluan. Orang kaya no. Lihat orang kaya no. Orang kaya no. Banyak pertanyaan. Pokoknya nanti kalau kita jadi orang kaya bu, kayak kita masuk ke hari-hari. Betul tidak? Semakin banyak barang yang kita ambil, semakin lama kita di pintu kasir. Yang ini dihitung, yang ini dihitung, yang ini dihitung, yang ini dihitung.
Coba kalau kita ngambil tusuk gigi doang, ke hari-hari ditusuk gigi doang, ngantri panjang banget gitu kan, mana 5 meter, satu, apa sampai dikasih cepet, ini doang pak, iya, lewat langsung. Coba yang berkeranjang keranjang. Tapi hebatnya orang perempuan tuh bu, itu kan ada kasir ya, masih dilihat lagi barang-barangnya tuh, kertasnya, ini ada kagak, ini ada kagak, Anda hemat 150.000, tuh kan di hemat 150.000. Orang perempuan tuh kadang-kadang teliti banget ya, PPN sekian gitu kan, masya Allah. Apa terakhir, Samrah, kesana kita ada hadiahnya kali, ada hadiahnya gitu. Sorry. Perempuan rata-rata begitu. Gampang, duit ada. Perempuan mah gampang sih, ngejademnya. Hah? Sama ya? Oh sama dong bini saya. Pak, sama begitu orang perempuan. Sama, takut. Ya, Bu, udah setengah 12. Sekarang maghrib jam berapa? Maghrib. Jor jam berapa? 11.45 ya. Tuh yang tahu mah tuh ngetin jam ilmu Bu. 11.45, 15 menit kita buat beberes. Kasihan panitia dari malam, masya Allah. Luar biasa. Ini persiapan luar biasa ini. Jempol lah buat Ibu RT Aisyah, luar biasa. Mudah-mudahan 1448 Hijriah tahun depan ada lagi. Amin ya robbal alamin. Bahkan arisan berapa tahun baru habis Bu? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun Bu. 3 tahun. 3 yang sekarang nih bisa beli daging. 3 tahun yang akan datang beli teri. Iya kan? Tapi kalau ikhlas mau apa-apalah. Yang penting bantu tetangga, kumpul, silaturahim, alhamdulillah. Karena kata Nabi, siapa orang yang pengen rezekinya nambah, umurnya panjang, 1, sering-sering silaturahim. Alhamdulillah. Itu pentingnya kita bersama-sama dalam sebuah kebersamaan, yaitu arisan RT. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini cinta pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil mahsyar nanti. Amin ya robbal alamin. Itu aja yang kita harapkan dari baginda Rasul. Itu aja, enggak banyak. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh-solehah, suami kita, istri kita sehat-sehat semuanya, keluarga kita, orang tua kita semua sehat-sehat semuanya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.